Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita masuk di dalam hari yang ke-6 dengan tema besar minggu kita ini adalah Kingdom Mindset. Saudaraku yang terkasih, pikiran itu adalah medan pergumulan yang menentukan apakah seseorang itu dikuasai Allah atau dikuasai oleh iblis. Di dalam tulisannya Paulus mengemukakan bahwa dirinya menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus itu terdapat dalam 2 Korintus 10 ayat 5. Ini merupakan perjuangan yang harus dilakukan setiap anak Allah. Apa yang diperjuangkan oleh Paulus itu harus dilakukan oleh setiap kita. Karena pikiran adalah tempat di mana terdapat pangkalan. Apakah pangkalan tersebut dipersembahkan bagi Allah atau untuk yang lain? Maka dari itu firman Tuhan mengatakan agar orang percaya menjaga hati dan pikiran dengan segala kewaspadaan. Itu terdapat dalam Amsal 4 ayat 23. Kata hati dalam teks Amsal 4 ayat 23 ini dalam bahasa aslinya yaitu leb, bahasa Ibrani. Leb. Selain berarti hati, juga berarti pikiran. Leb itu artinya selain hati, dia juga berarti pikiran, mind. Maka di dalam Yohanes 8 ayat 43, Tuhan Yesus mengatakan, apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Kata menangkap dalam teks aslinya dalam bahasa Yunani, aku, yang berarti mengerti atau memahami. Tuhan mau ngomong, kenapa kamu tidak bisa memahami, tidak bisa mengerti firman-Ku? Tidak mengerti firman Tuhan sehingga tidak memahami bahasanya Yesus. Artinya, tidak mengerti apa yang disampaikan oleh Tuhan. Sebenarnya kata bahasa di sini dalam teks aslinya adalah lalia, yang berarti dialek, mode of speech. Jadi mode bicara, dialek, atau ucapan yang mengungkapkan negeri asal dari pembicaranya. Tuhan mau ngomong gini, kan kamu paham bahasaku. Kenapa kamu tidak mau memahami dan mengerti apa yang kuucapkan? Apa firman-Ku itu? Semoga Anda memahami sampai di sini, saudaraku. Karena tentu yang dikemukakan oleh Yesus adalah hal-hal yang benar-benar rohani, jauh melampaui hidup keberagamaan manusia. Karena jelas ya, Tuhan Yesus datang membawa sistem surga ke dunia ini. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk membawa sistem kerajaan Allah kepada orang-orang yang mau mengikuti Dia. Sehingga kekristenanmu dan kekristenanku tidak bisa sampai di baik secara moral, saudaraku. Tapi kita harus breakthrough jauh melampaui batas kebajikan moral sampai di titik to be like Christ. Itu yang sedang dibawa Yesus sampai dia berkata, sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Artinya kamu tidak memahami apa yang aku mau, apa yang aku katakan. Kalau kamu memahami apa yang aku katakan, kamu memanjakan hati Bapa. Kamu menembus batas kekristenanmu. Atau kalau boleh dikatakan, kamu menembus batas manusia rata-rata. Karena kamu menyerupai aku hidup. Kamu mengikuti firman-Ku, kamu mengikuti kata-kataku, kamu mengikuti jalan hidupku, kamu serap hidupku. Wow, beda saudaraku. Semoga Anda memahami apa yang saya bicarakan ini, saudaraku. Saya percaya para pencinta renungan The Message, kalau mengikuti saya sudah hampir 4 tahun ini dengan renungan tiap hari, Anda bisa memahami apa yang saya katakan ini. Ya, orang-orang Yahudi sebenarnya sangat giat mencari Allah, saudaraku. Tetapi karena pengertiannya salah, mereka gagal menerima keselamatan dalam Kristus Yesus. Mereka tidak bisa diselamatkan karena tidak mengerti firman-Nya. Demikian pula dengan sebagian orang-orang Kristen yang sebenarnya giat mencari Tuhan, melayani Tuhan, sibuk di gereja, dan masih banyak lagi lainnya. Tetapi
karena penyesatan, karena ajaran yang melenceng, dan mereka serap itu, akhirnya mereka tidak mengerti firman Kristus dengan benar, sehingga mereka tidak mengalami keselamatan. Itu kasihan, saudaraku. Mereka tidak bisa dikuasai oleh Tuhan akhirnya hidupnya. Maka kalau di gereja kita hari ini, GBT Way of Life ini, Way of Life Church ini, saya lebih fokus kepada gospel center, back to the Bible, gospel center, semua ajaran, semua lagu-lagu, semua gospel center. Kita kembali kepada Injil. Kenapa? Memang dasar hidup kekristenan kita adalah Injil, firman Kristus itu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sekali lagi saya rindu kita semua yang mendengar renungan setiap pagi, ya, kita benar-benar menyerap apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Sehingga hidupmu dan hidupku, pikiran kita benar-benar dikuasai Tuhan, hati kita dikuasai Tuhan, perasaan kita, mulut kita, tingkah laku kita, itu gak bohong-bohongan begitu loh saudaraku, gak munafik. A ya A, B ya B. Kalau sudah tahu gak baik, jangan dikumpulin. Kalau tahu perkumpulan itu tidak baik, jangan ikut-ikut. Kalau tahu kumpulannya hanya jelekin orang, jangan ikut-ikut. Kalau tahu tontonan itu menyesatkan kamu dan menjauhkan kamu dari Tuhan, jangan didengerin. Amin gak nih saudaraku? Saya rindu kita semua memurnikan nurani kita. Ayolah saudaraku. Karena kalau seseorang punya nurani yang baik, mereka dapat membedakan apakah ajaran yang mereka dengar itu ajaran yang berasal dari Allah atau tidak. Ayo saudaraku, murnikan nuranimu dan temukan pribadinya dengan sungguh. Banyak orang Kristen hari ini memilih mencintai dunia sehingga mereka menjadi matre dan nurani mereka menjadi rusak. Percintaan dunia itu racun yang terus disuntikkan iblis ke dalam kehidupan banyak manusia. Percintaan dengan dunia pun bisa masuk di dalam gereja. Maka sekali lagi kalau di gereja yang saya layani, saya selalu katakan jangan lihat pendeta. Dalam arti jangan gantungkan kecepatan imanmu, kesungguhan pelayananmu hanya karena pendetanya, yaitu saya di gereja itu. No, jangan. Kamu gantungkan kepada Yesus. Karena Yesus, dengan kau melihat hidup Yesus, kamu disadarkan bahwa hidup kita masih jauh dari kata sempurna. Maka di situ kita akan menggeliat untuk semakin hari semakin sempurna. Maka ada kekurangan-kekurangan di badan gereja lokal yang kita jalani. Kurang ini, kurang itu, kurang sempurna pemimpinnya, kurang sempurna teman pelayanannya, kurang sempurna sistemnya. Gak apa-apa, kenapa? Karena mereka sudah mengikut Yesus, mengikut jejak Yesus, sehingga pikiran, perasaan mereka tidak bisa disuntikkan iblis sesuatu yang jahat, sesuatu yang salah. Karena kalau orang melihat sosok pendeta, melihat sosok manusia di dalamnya tanpa memandang Yesus dengan benar, biasanya dikecewakan oleh pendetanya atau pemimpinnya. Dia bisa jadi jahat karena iblis menyuntikkan sesuatu yang memang harus disuntikkan. Paham saudaraku ya? Jadi sekali lagi, pikiran kita harus bersih. Pikiran yang tidak boleh ditolerir sama sekali, yaitu ketika pikiran kita mau disuntikkan iblis dengan cara apapun. Karena banyak orang jadi buta terhadap kebenaran, sehingga tidak dapat membedakan antara kebenaran dan bukan kebenaran. Karena tokoh, karena figur, saudaraku. Sekali lagi saya katakan, banyak orang tidak mengerti bahasa Tuhan sebab mereka tidak mengerti kebenaran murni. Maka bacalah firman, renungkan firman siang dan malam, bukan dengar hanya dari kata pendeta Stephen Lim, dari pendeta siapa, bukan. Tapi kamu harus punya waktu. Ini vitamin renungan begini, tambahan, suplemen. Tapi Anda harus makan makanan primer sendiri dengan baca firman, berdoa kepada Tuhan, temukan dia di dalam kamar doamu, ketemu
ketemu Tuhan 24 jam dalam kesibukan harimu. Dan kamu akan mengerti bagaimana aku harus bertuhan dengan benar. Sehingga Anda bisa mengerti kebenaran itu murni. Tetapi malangnya mereka merasa bahwa mereka sudah mendengar firman Tuhan yang benar dan mengerti isinya, serta memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Padahal mereka hanya mendengar khotbah dari orang lain. Tidak bisa, saudaraku. Kesalahan banyak orang Kristen adalah mereka mendengar pemberitaan Injil yang sebenarnya bukan Injil. Ini yang jadi bahaya. Maka pikiran manusia hari ini, kekristenan bisa disuntikkan dengan berbagai cara. Sehingga yang mereka dengar walaupun sepertinya sesuai dengan doktrin yang diakui sebagai resmi, tetapi sesungguhnya adalah ajaran manusia yang dijiwai oleh spirit percintaan dunia. Saudaraku, kalau seseorang tidak memahami kebenaran, ia akan membangun satu sosok atau figur Allah dalam pikirannya sendiri. Sosok Allah dalam pikiran tersebut memiliki ciri-ciri karakter yang diciptakannya sendiri. Mereka merasa berdialog dengan Allah yang benar, padahal berdialog dengan Allah penciptanya sendiri aja nggak pernah. Itu yang jadi bahaya. Maka sekali lagi melalui renungan pagi hari ini, saudaraku, saya rindu kepada setiap pendengar renungan The Message. Ya, milikilah hasrat untuk memiliki mengalami Tuhan itu besar. Sehingga hasrat untuk menemukan Tuhan itu semakin hari semakin besar, dan itu akan membawamu kepenuhan Allah. Karena melalui kita kepenuhan Allah tiap saat, kita menyerap firman itu tiap saat, kita menyerap hidup Allah itu setiap saat, menyerap hidup Yesus setiap saat, kita akan mengalami pembaruan pikiran. Pembacaan firman yang murni, dengar khotbah yang murni, ikuti doktrin yang murni, ajaran yang murni. Cita rasa jiwamu akan lama-lama jadi murni. Cita rasamu akan sama dengan cita rasa Kristus. Dengan cita rasa yang seperti Kristus ini baru kita bisa bersekutu dengan Bapa di surga. Amin, saudaraku. Maka orang yang sudah begini hidupnya, dia tidak lagi ada ketertarikan terhadap keindahan dunia yang tidak Tuhan nikmati juga. Maka dengan keadaan begini, iblis tidak bisa menjerat kita. Ini perjuangan kita, saudaraku. Yuk bareng-bareng yuk. Ya, Way of Life Church. Yuk kita bareng-bareng. Kita mau bersama-sama sampai di titik-titik ini. Kita sampai punya selera yang sama dengan Kristus. Sampai selera itu bisa klik sama Bapa di surga. Artinya, klik dengan hati Bapa di surga, artinya kita bisa melakukan kehendak Bapa sempurna. Seperti Yesus itu sempurna. Maka dengan hal ini maka seseorang dapat mengerti bahasanya Tuhan. Maka jernihkan, murnikan pikiranmu, murnikan hatimu, murnikan pengiringanmu akan Kristus. Tadi saya ngomong sekali lagi, saudaraku. Bersihkan semuanya di depanmu. Tidak boleh ada sosok manusia siapapun. Lihat Yesus. Karena orang-orang seperti saya nih, saya ini kayak ketua kelas saja, jadi gembala di sebuah gereja lokal itu ketua kelas. Oh boleh lihat saya, oke, tapi bukan yang utama. Yang utama adalah Yesus. Dan yang terutama adalah hati Yesus dan hati Bapa di surga. Kita mau senangkan Tuhan. Amin, saudaraku. Sehingga kita berjuang untuk memiliki kecerdasan seperti Bapa, kecerdasan intelektual, emosi, rohani yang akhirnya bisa memahami kehendak Bapa secara perfect dan sempurna. Semoga renungan ini jadi berkat. Sekali lagi, pegang pikiran kita, jangan sampai disuntikkan iblis hal-hal yang menjauhkan kita dari kehendak Bapa. Amin ya saudaraku ya, semoga jadi berkat ya. Renungan The Message, Jesus is our message. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ada program baru yang bernama Are You Okay? Ini adalah program yang memang diadakan bagi saudara-saudari yang rindu atau ingin didoakan. Mungkin saudara-saudari sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang sulit, yang berat, menghadapi masalah-masalah yang tidak mudah. Saudara-saudari bisa klik di formulir online yang tertera atau scan barcode di situ. Anda bisa tuliskan di sana apa yang menjadi pergumulan masalah Anda yang ingin didoakan. Tujuannya satu, Anda tidak merasa sendiri. Saya sendiri akan mendoakan beserta tim yang akan menangani ini. Saya akan mendoakan di dalam mesbah-mesbah doa kami. Tujuannya satu, supaya saudara-saudari merasa ada yang support, tidak sendirian berjalan menghadapi beratnya kehidupan ini. Ini kerinduan saya, kita berbagi kasih secara nyata, dan kiranya program baru ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.